Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ad-din wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali di kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama mempelajari hal-hal yang dapat melembutkan hati kita. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang keadaan di alam kubur. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan seseorang ketika ia menutup usianya memiliki nilai tersendiri, dan ini tergantung dengan keadaannya ketika ia menutup usianya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amalan seseorang tergantung pada akhirnya. Oleh sebab itulah seorang hamba yang saleh sangat merisaukan keadaan ketika ia akan meninggalkan dunia. Mereka senantiasa melakukan amalan saleh tanpa putus. Mereka juga senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka keistiqomahan sampai kematian datang menjemput mereka. Mereka berusaha merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha," sesungguhnya hati-hati anak Adam, seluruh hati-hati anak Adam
baina asba'ini min asabi'ir rahman, berada di antara jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membolak-balikan hati tersebut sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku untuk senantiasa mengerjakan ketaatan kepadamu. Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi seseorang ketika menutup usianya sangatlah penting. Sementara itu, kondisi seseorang ketika mereka meninggal dunia tergantung dengan kebiasaan mereka ketika mereka hidup, tergantung dengan amalan apa yang senantiasa mereka kerjakan ketika mereka masih hidup. Barang siapa yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan kebaikan, maka insya Allah ia juga akan mengakhiri kehidupannya dengan berbagai macam kebaikan. Sebaliknya, orang yang senantiasa mengisi hari-harinya, mengisi usia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan berbagai macam dosa dan keburukan, bisa jadi akhir kehidupannya akan seperti kehidupannya sebelumnya, yaitu akan berakhir buruk. Walaupun ya kita tidak boleh tertipu dengan hal itu, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, sungguh di antara kita ada yang mengerjakan amalan-amalan penduduk surga sampai ketika jaraknya atau jarak antara dirinya dengan jarak surga tinggal sehasta saja, ia akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Kemudian di akhir kehidupannya ia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, ia mengerjakan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, maka jadilah ia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Sebaliknya kata Nabi SAW, ada di antara kalian, ya, ada di antara hamba-hamba Rasulullah umat Rasulullah yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai ketika jaraknya dengan jarak neraka tinggal sehasta lagi, sedikit lagi, ya, akan tetapi catatan takdir mendahulinya, ya, kemudian kehidupannya terbalik, ya, kemudian ia mengisi akhir kehidupannya dengan amalan-amalan penduduk surga, jadilah ia masuk ke dalam surga. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting yang perlu bersama-sama kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi kita sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Akan tetapi manusialah yang senantiasa menzalimi diri mereka sendiri. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merenungi hal ini, ketika kita mendalami
hal-hal yang telah kita sebutkan, patutlah timbul pertanyaan di dalam diri kita, siapakah di antara kita yang akan kekal abadi dalam surga, di dalam kehidupan dunia ini? Siapakah di antara kita yang akan terus hidup dan tidak akan pernah merasakan yang namanya mati? Siapakah di antara kita yang akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini? Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa diburu kematiannya, bagaimana dia akan merasakan kenikmatan dunia? Orang yang sadar bahwasanya suatu saat nanti ia akan tinggal di dalam kuburan, ia tidak akan mungkin menganggap dunia sebagai tempat terbaiknya. Akan tetapi faktanya kita terlalu asyik dengan harta, anak, dan istana yang telah kita bangun, sehingga kita lupa bahwasanya kita akan masuk ke dalam liang kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alhaakumut takatsur." Sungguh bermegah-megah telah membuat kalian lalai hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia kita sehingga kita lupa bahwasanya akan ada masanya kita akan masuk ke dalam liang kubur. Ketika kekuatan iman dan perasaan kita melemah, kita menjadi lupa bahwasanya kita akan dikubur di dalam tanah. Hanya kepada Allah lah kita mengadukan kekerasan hati kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadukan banyaknya malapetaka dan bencana yang menimpa kita semua. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita pasti merasa tersentak ketika kita mengantarkan saudara, keluarga, orang tua atau siapapun itu, ketika kita mengantar mereka ke dalam liang lahat mereka, pasti jiwa kita merasa tersentak dan hati kita pasti sangat merasakan guncangan saat berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi bagi orang-orang yang beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwasanya itu merupakan sunnatullah, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi seluruh makhluknya. Tidak ada pilihan lain selain berlapang dada dan bersikap pasrah. Akan tetapi banyak sekali orang yang lalai dalam kebodohannya dan terombang-ambing dalam kemabukannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sungguh telah dekat waktunya para manusia akan mendapati hisab mereka. Akan tetapi mereka senantiasa berada dalam kelalaian mereka, sembari berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kebenaran adalah kewajiban bagi orang lain saja. Seakan-akan kematian hanya ditetapkan bagi orang lain saja. Kematian tidak akan pernah menyambangi dirinya. Di saat kita dikepung oleh budaya materialisme, kita lebih mendahulukan bagaimana kita akan mengumpulkan harta benda, disibukkan dengan permainan yang menggoda, dan tenggelam dalam kubangan kenikmatan dan kemaksiatan. Hingga hal tersebut merasuk dan meresap ke dalam jiwa kita.
Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang kita merasa seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Dalam keadaan seperti ini, kita benar-benar perlu berhenti sejenak untuk menghadapi masa depan yang pasti kita akan lalui dan kita tidak akan bisa menghindar darinya. Khususnya ketika dunia membawa banyak manusia menjauh dari pantai keselamatan dan melemparkan mereka ke jurang kesengsaraan dan kehancuran. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya kepada diri kita? Pernahkah kita merenungi dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mengkhususkan waktu dalam diri kita untuk merenungi diri kita, untuk memberikan pertanyaan kepada diri kita? Apakah hidup kita akan terus begini? Apakah kita akan tinggal selama-lamanya di bumi ini? Ataukah kubur akan menjadi tempat persinggahan kita setelah kita hidup di dunia? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita tentang puluhan bahkan ratusan jenazah yang telah kita salati, yang telah kita antar mereka menuju tempat perkuburan mereka, kemana mereka akan pergi, apa yang akan mereka hadapi, bagaimana keadaan mereka, dan bagaimanakah nasib mereka sekarang ini? Pernahkah kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada diri kita? Sesungguhnya mengingat apa yang terjadi di alam kubur merupakan budaya dan kebiasaan para salaf terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat alam kubur. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari dosa dan maksiat, mereka senantiasa mengingat bagaimana nanti keadaan mereka ketika mereka masuk ke dalam kubur. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya ketika beliau melewati pekuburan, beliau selalu menangis. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika disebutkan tentang syurga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Akan tetapi mengapa ketika melewati kuburan engkau selalu menangis? Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan merupakan gerbang kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang bisa melalui masa-masa sulit ketika mereka berada dalam kuburan, maka yang setelah itu akan lebih mudah. Akan tetapi sebaliknya, fa in lam yanjah fama ba'dahu a'sar. Akan tetapi ketika seseorang tidak berhasil melewati masa-masanya di dalam kubur, maka yang setelah itu akan lebih keras, yang setelah itu akan lebih sulit, yang setelah itu akan lebih sukar. Kemudian Utsman bin Affan melanjutkan, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzara qattun illa wal qabru afdhau min." Aku tidak pernah melihat satu pemandangan kecuali kuburan merupakan pemandangan yang paling buruk. Kecuali kuburan merupakan pandangan yang sangat mengerikan. Pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selamat dan kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kecuali orang-orang yang teguh dan istiqamah dalam keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal fil akhirah."
Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan, mengokohkan pendirian orang-orang yang beriman. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang keadaan Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka senantiasa ditampakkan kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan pengikutnya, siang dan malam. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan ketika hari kiamat ditegakkan, dikatakan kepada Fir'aun dan pengikutnya, masuklah kalian ke dalam neraka yang memiliki azab yang lebih pedih. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata, Ataitu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatish syams. Asma binti Abu Bakar mengatakan bahwasanya aku mendatangi Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana matahari. Faidan nasu qiyamun yusallun. Maka aku melihat manusia sedang mengerjakan salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Dan juga aku mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha sedang mengerjakan salat. Faqultu ma linnas. Maka Asma binti Abi Bakar mengatakan, apa yang terjadi pada manusia? Mengapa mereka mengerjakan salat? Fa asyarat biyadiha nahwas sama. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan isyarat dengan tangannya menunjuk ke langit. Faqultu subhanallah. Wa qalat subhanallah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan subhanallah. Faqultu ayah. Kemudian Asma binti Abi Bakar mengatakan, apakah ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah? Kemudian fa asyarat bi ra'siha an-na'am. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan isyarat dengan kepadanya seakan-akan ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Asma binti Abi Bakar. Kemudian faqumtu hatta tajallani al-ghashyu wa ja'altu asubbu fawqa ra'sil ma'. Kemudian aku juga ikut berdiri sampai aku merasakan lelah yang sangat, sampai aku menyirami kepalaku dengan air. Kemudian fahamidallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala wa athna alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aitu fi maqami hadha. Tidak ada sesuatu pun kecuali aku telah melihatnya di tempatku berdiri ini. Hatta al-jannatu wan nar. Begitu pula dengan syurga dan neraka. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal. Dan sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan diuji ketika kalian masuk ke dalam kubur dengan ujian yang hampir sama, bahkan sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah Dajjal. Kemudian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, yu'ta ahadukum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajul. Kemudian seseorang di dalam kuburnya akan didatangkan dan ditanyakan kepadanya, bagaimana pendapatmu dengan pemuda? Bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Fa'ammal mu'min awul muqin. Adapun orang yang beriman dan orang yang yakin, maka ia akan mengatakan, huwa Muhammadun Rasulullah.
Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Ia telah datang kepada kami dengan berbagai macam penjelasan dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Kemudian kami memenuhi seruannya, beriman kepadanya dan senantiasa mengikutinya. Fayuqalu lahu nam salihan qad alimna in kunta la mu'minan. Kemudian dikatakan kepadanya, beristirahatlah engkau dengan tenang, dengan aman. Sesungguhnya kami mengetahui engkau benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Wa ammal munafiqu awil murtab. Sebaliknya adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang merugukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Saya mendengar orang-orang mengatakan tentangnya, maka saya juga ikut-ikutan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mengetahui dirinya tatkala sakaratul maut telah mendatanginya. Apakah ia termasuk orang mukmin, orang munafik, atau orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan mendapati peristiwa yang berbeda-beda. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan mereka ketika kematian datang menjemput mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Sesungguhnya orang yang beriman atau orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah dengan perkataan tersebut, maka para malaikat akan turun membondong-bondong kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, seraya mengatakan janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah engkau dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan seseorang ketika mereka telah diletakkan di dalam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Apabila seseorang jenazah telah diletakkan lalu dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Adapun ketika jenazah yang dibawa tersebut merupakan jenazah orang saleh, maka dia akan mengatakan qaddimuni, cepat-cepat sedikit. Ia bersegeralah, cepat-cepatlah kalian menguburkanku. Wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Adapun ketika jenazah tersebut bukan orang yang saleh, ia akan mengatakan, aduhai celakanya, di mana mereka akan membawa jenazahku ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iq. Seluruh atau segala sesuatu akan mendengar teriakan, rintihan orang tersebut, kecuali manusia. Dan apabila manusia mendengar suara tersebut, mereka pasti akan pingsan mendengarnya. Dan juga sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu an pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketika seseorang diletakkan di dalam kuburnya, maka dua malaikat akan datang menyambanginya dan berkata kepadanya, Man Rabbuk?
Ketika seseorang yang soleh diletakkan di dalam kuburnya dan didatangi oleh dua malaikat dan ditanyakan kepada mereka, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Maka orang yang soleh akan menjawab, Rabbi Allah. Maka dia akan menjawab dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya Rabbku adalah Allah. Kemudian malaikat tersebut kembali bertanya, ma dinuk? Apakah agamamu? Kemudian ia kembali menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah agama Islam. Kemudian para malaikat tadi kembali bertanya, ma hadzal rajulil ladzi ba'atsa fikum? Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Maka orang yang soleh akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat kembali bertanya, wa ma yudarik? Kemudian para malaikat kembali bertanya, apa yang telah engkau ketahui, apa yang telah diajarkan orang tersebut kepadamu? Kemudian orang itu menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bih wa saddaqtu fayunadi munadin fis sama' an qad sadaqa 'abdi fa'afrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Kemudian orang tersebut menjawab, aku membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Kemudian seorang penyeru menyeru dari langit, sungguh telah benar, hambaku telah berkata jujur, berilah ia hamparan dari syurga dan berilah ia pakaian dari syurga, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya agar ia bisa masuk ke dalam syurga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian datanglah wanginya syurga dan juga diluaskan baginya di dalam kuburnya. Kuburannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang, dan diutus baginya dalam kuburnya seorang laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah engkau dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang kau telah dijanjikan. Fayaqulu lahu man ant? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair fayaqul ana amaluka salih. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Kemudian setelah mendengarkan perkataan orang tadi, orang ini mengatakan, siapakah engkau? Engkau datang, wajahmu penuh dengan kebaikan. Maka orang itu mengatakan bahwasanya aku adalah amalan solehmu yang dulu engkau kerjakan. Kemudian orang tersebut mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabb, segeralah tegakkan hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak membenarkan, yang kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditadangi oleh malaikat dan bertanya kepada mereka, man rabbuk? Mereka mengatakan, la adri. Ketika ditanya kepada mereka, siapakah Rabbmu? Ia mengatakan, aku tidak tahu. Kemudian ditanya kepadanya, ma dinuk? Ketika ditanya kepadanya, apa agamamu? Ia kembali mengatakan, la adri.
Aku tidak tahu apa agamaku. Ketika ditanyakan kepadanya, ma hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum? Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Maka ia mengatakan, ha la adri. Ia juga mengatakan, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama' an kadzdzab fa'ashfrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Kemudian ada penyeru dari langit yang mengatakan, hambaku telah berkata dusta. Berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyaqu alaihi qabruh. Maka panas neraka dan asapnya telah mendatanginya dan kuburnya disempitkan. Dan tulang-tulang rusuknya akan berhimpitan. Kemudian datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, Abshir billadhi yasuka hada yawmuka alladhi kunta tu'ad. Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ruh orang yang kafir tadi mengatakan, Man ant fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Siapakah engkau? Wajahmu datang dengan penuh keburukan. Ia mengatakan, Ana amalukal khabith. Maka orang itu mengatakan, aku adalah amalan-amalan burukmu yang kau senantiasa kerjakan. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian roh orang kafir tadi mengatakan, Ya Rabb, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena ia mengetahui bahwasanya setelah ia melalui kesengsaraan dan penderitaan di dalam kuburnya, ia akan mendapati siksaan yang lebih berat lagi ketika ia berada di hari kiamat. Ketika ia telah dibangkitkan dari kuburnya dimasukkan dalam neraka, ia akan merasakan siksa yang lebih berat, yang lebih pedih daripada apa yang ia dapati di dalam kuburnya. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dengan dunia ini dalam keadaan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup majelis kita dengan doa qatul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.